Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Fauzan Misra sudah memberikan kami kesempatan agar kami bisa memaparkan materi tentang audit berbasis risiko dan perkembangannya. Next. Sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama-nama kelompok 11. Yang pertama itu ada Indasari BP 18110019, saya sendiri. Selanjutnya rekan saya ada Sariwita Septriani Sanur BP 18110034. Selanjutnya ada rekan saya Hisan Wahid Jenny Aryadi BP 18110030. Dan selanjutnya ada Syarif Hidayatullah BP 17410006. Oke, next. Untuk materi yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini memaparkan tentang risk-based audit atau RBA, yakninya tentang pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Next. Selanjutnya di sini juga ada menjelaskan RBA ini atau Risk Based Audit tidak hanya memusatkan perhatian pada catatan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, namun juga memusatkan perhatian pada proses akuntansi, pemilihan dan pencatatan data, pengidentifikasian indikator risiko kegagalan. Oke, next. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Hisan Jenny Aryadi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya latar belakang perubahan. Pendekatan RBA timbul karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama, permintaan dan tekanan untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan perusahaan atau good corporate governance. Yang kedua, keinginan stakeholder agar perusahaan dikelola secara lebih efektif. Yang ketiga, keinginan dari manajemen untuk memperoleh saran-saran perbaikan dalam kegiatan operasinya. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan RBA yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi audit untuk perbaikan operasinya. Yang kedua, memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko salah saji yang terkait dengan risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan. Yang ketiga, kerangka untuk meningkatkan efisiensi atau menekankan biaya audit dengan mengurangi tes substantif, efektivitas, atau mengidentifikasi dan fokus pada area-area yang berisiko dan kualitas audit atau menekan kesalahan audit. Selanjutnya, keuntungan RBA bagi KAP. Yang pertama, proses audit dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi risiko pelaksanaan audit. Yang ketiga, memberikan pendekatan audit sistematis dan unggul yang terfokus pada pengurangan risiko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan auditor atau sebagai auditor sekaligus konsultan yang terpadu dalam DCG. Yang kelima, membantu pemahaman yang lebih baik atas operasi klien. Yang keenam, membantu auditor untuk dapat menjadi konsultan yang dapat dipercaya oleh klien. Selanjutnya, keuntungan RBA bagi audit. Yang pertama, memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi atas proses dan hasil audit. Yang kedua, membantu meningkatkan proses manajemen dalam pengelolaan risiko dan proses pengendalian risiko perusahaan. Yang terakhir, memberikan nilai tambah bagi jasa audit melalui rekomendasi atau saran yang terkait dengan peningkatan kinerja organisasi dan bagaimana mengelola risiko operasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hisan Wahid. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sariwita Septriani Sanur. Kepada Sariwita, kita persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Indasari. Selanjutnya,
yaitu ada risk management, yang mana risk management itu merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan kepada manajemen yang efektif mengenai peluang yang potensial dan pengaruh yang merugikan. Selanjutnya ada risiko review, di mana risiko merupakan ketidakpastian hasil yang dicapai. Risiko yang pertama ada risk-based audit yang memandang bahwa risiko audit dipengaruhi oleh risiko bisnis klien. Yang kedua, ada risiko bisnis, yang mana potensi terjadinya suatu peristiwa, tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang mengakibatkan klien gagal untuk memenuhi tujuan usahanya, atau gagal dalam mengidentifikasi tujuan usaha yang diharapkan oleh stakeholder utama. Risiko yang ketiga yaitu risiko bisnis terkait dengan risiko inherent dan risiko pengendalian klien. Risiko yang keempat, ada risiko bisnis yang tinggi sama dengan risiko inherent yang tinggi. Yang kelima, ada risiko pengendalian yang tinggi sama dengan risiko bisnis yang tinggi juga. Yang terakhir ada jika auditor bisa mengidentifikasi risiko bisnis, hal itu akan memberikan manfaat atau add value kepada klien. Selanjutnya yaitu ada audit risk model, di mana rumusnya ada audit risk sama dengan inherent risk dikali control risk dikali dengan detection risk, di mana audit risk merupakan risiko auditor mengeluarkan pendapat WTP, padahal dalam laporan tersebut terdapat salah saji yang material. Inherent risk merupakan risiko adanya salah saji yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal atau terkait volume dan natur dari perusahaan atau akun. Selanjutnya ada control risk yang merupakan risiko adanya salah saji yang tidak tercegah dan terdeteksi oleh pengendalian internal. Yang terakhir itu ada detection risk, di mana risiko auditor untuk tidak menemukan salah saji atau yang sebenarnya ada setelah melakukan prosedur audit. Selanjutnya yaitu audit berbasis risiko relevan dengan kondisi saat ini. Seiring dengan perkembangan proses audit yang dilakukan, mulai bermunculan pendekatan-pendekatan dengan melakukan audit. Pendekatan-pendekatan ini muncul untuk menyesuaikan keadaan atau organisasi klien yang berbeda-beda, sehingga hal ini akan meningkatkan kualitas hasil serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya untuk materi kali ini. Jadi cukup sekian materi yang kami bisa paparkan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ajukan di forum diskusi yang sudah disediakan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.